Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu dalam perkuliahan pengantar fotografi dengan saya Haraya di Arif Norosid. Teman-teman, setelah kita banyak membahas mengenai pokok bahasan terkait dengan perkuliahan pengantar fotografi yang sudah saya jelaskan pada beberapa video sebelumnya, maka pada perkuliahan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir portofolio yang mesti Anda buat setelah Anda mempelajari banyak hal teoritis terkait dengan fotografi pada kelas pengantar fotografi ini. Ada beberapa tugas atau ada beberapa karya portofolio yang harus Anda buat untuk melengkapi pengujian kompetensi pada diri Anda dalam mata kuliah pengantar fotografi ini. Untuk lebih jelasnya mengenai karya portofolio yang harus Anda buat dalam perkuliahan ini, maka mari kita simak penjelasan mengenai pembuatan tugas karya portofolio dalam mata kuliah pengantar fotografi ini menggunakan beberapa slide berikut ini. Di dalam slide ini nanti akan saya jelaskan satu demi satu tugas-tugas yang mesti Anda buat. Akan saya jelaskan satu persatu semua karya yang mesti Anda hasilkan dalam mata kuliah pengantar fotografi ini. Baik, ada 7 karya foto yang harus Anda buat, dan untuk membuat 7 karya foto ini semua pengetahuan yang dibutuhkan dalam pembuatan karya foto ini sudah saya jelaskan pada perkuliahan sebelumnya. Nanti kalau Anda masih ada yang belum paham, silakan nanti Anda balik kepada materi-materi yang sudah saya berikan sebelum perkuliahan kali ini. Anda bisa putar video-video sebelumnya, Anda bisa buka lagi file PDF yang sudah saya share pada Anda. Jika Anda masih merasa bahwa antara 7 karya foto ini masih ada beberapa hal yang belum Anda pahami. Baik, nah supaya nanti dalam membuat 7 karya foto ini Anda mudah untuk menerapkan langkah-langkah pembuatannya, saya akan jelaskan satu demi satu apa yang dimaksud dengan 7 karya foto ini dan bagaimana membuatnya. Saya mulai dengan foto freeze. Ya, foto freeze atau foto pembekuan gerak ini adalah tugas pertama yang harus Anda kerjakan. Ini adalah foto yang sederhana dan pada dasarnya dalam setiap pembuatan foto kita akan menerapkan konsep foto freeze ini. Sekali lagi, pada dasarnya dalam pembuatan karya foto termasuk foto dokumenter, foto dokumentasi, maka sebetulnya kita akan lebih sering membuat foto dengan teknik freeze ini. Nah, tinggal nanti yang perlu Anda perhatikan adalah sekali lagi terkait dengan upaya Anda untuk membangun komposisi karya foto Anda. Jadi di dalam membuat karya foto ini termasuk 6 karya foto yang lain, maka pertimbangkan aspek kreatif yang harus Anda munculkan. Jangan cuma sekedar fokus pada aspek teknisnya aja. Sekali lagi, munculkan aspek kreatif dalam karya Anda dan jangan hanya sekedar fokus pada aspek teknisnya saja. Baik, nah
Untuk foto freeze ini, maka yang pertama, guna memudahkan aktivitas pemotretan yang akan Anda lakukan, karena Anda menggunakan kamera DSLR yang sudah dibekali dengan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, ya. Maka pilihlah mode pemotretan TV atau time value. Ya, pilihlah mode pemotretan TV atau time value melalui tombol thumbnail pada kamera yang Anda gunakan. Mode TV ini adalah mode untuk memotret dengan memprioritaskan shutter speed atau memprioritaskan kecepatan rana. Melalui mode ini maka kamera nanti akan bisa mengatur nilai diafragma yang dibutuhkan secara otomatis. Kenapa? Karena mode TV ini adalah mode di mana nanti dengan menggunakan mode TV ini di antara triangle exposure, masih ingat ya konsep triangle exposure, ada ISO, shutter speed, dan diafragma. Kalau kita menggunakan mode TV ini, maka di antara ketiga hal tadi itu yang akan bisa diubah-ubah nilainya adalah ISO dan shutter speed. Kenapa? Kenapa shutter speed? Kenapa bukan diafragma? Karena ini adalah mode pemotretan yang memprioritaskan shutter speed. Yang kita pilih dulu adalah shutter speednya. Baik, kemudian setelah Anda memilih mode TV, atau ISO Anda pada angka yang rendah. Kenapa? Untuk mendapatkan kualitas gambar yang halus. Apalagi ketika kita menghadapi situasi pemotretan dengan intensitas cahaya yang melimpah, maka selalu pilih ISO yang rendah supaya hasil gambar yang kita dapatkan halus, tidak banyak noise-nya. Pilih misalnya ISO 100, 200 atau sampai 400 masih oke gitu kan. Kemudian yang ketiga, atur shutter speed pada angka yang tinggi. Kenapa? Karena kita ingin membekukan gerakan objek foto. Artinya apa? Artinya pada karya foto freeze ini, objek utama atau focus of interest foto Anda adalah objek yang bergerak. Dan supaya nanti gerakan objek itu beku, maka kita pilih shutter speed yang tinggi, yang berkisar antara 1/125 detik ke atas. Berapa tepatnya shutter speed yang harus Anda gunakan? Patokannya adalah sesuaikan dengan gerakan objek yang sedang Anda potret. Semakin cepat gerakan objek yang Anda potret, maka semakin cepat pula pilihan shutter speed yang harus Anda gunakan. Misalnya, Anda memotret orang yang melompat, maka gunakan shutter speed sekitar 250 detik misalnya. Kalau Anda kemudian membekukan gerakan mobil yang melaju dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam, maka gunakan shutter speed yang lebih tinggi lagi, misalnya 1/500 detik dan seterusnya. Baik, gitu ya. Nah, yang tadi saya katakan, jangan hanya fokus pada aspek teknisnya, tapi fokus juga pada aspek kreatifnya adalah dalam Anda mengatur objek utama foto Anda. Jangan asal benda yang bergerak, tetapi perhitungkan apa objek utama yang Anda akan foto, itu perhitungkan dari aspek estetikanya, aspek komposisinya. Oke, nah setelah Anda mengatur ISO dan mengatur shutter speed, maka tahap berikutnya adalah Anda fokus pada pengaturan komposisi pada objek foto Anda. Anda tidak perlu bingung atau tidak perlu repot mengatur diafragma, karena nanti secara otomatis kamera akan mencari diafragma yang tepat untuk mendapatkan pencahayaan yang normal. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda memilih objek foto yang tidak rumit dalam aspek nada warna ataupun aspek pencahayaannya. Supaya apa? Supaya pengukuran intensitas cahaya secara rata-rata itu nanti bisa menghasilkan foto yang bagus. Nah, berikut beberapa contoh foto freeze yang mungkin akan bisa menginspirasi Anda untuk memunculkan ide-ide tentang karya foto seperti apa yang akan Anda buat. Ya.
Selalu sertakan aspek gerakan. Dalam contoh ini, anjing yang melompat di atas air, ada percikan air, ada kaki anjing yang diangkat. Ini aspek gerakannya, dibekukan dengan kecepatan tinggi. Elang yang akan menangkap mangsanya di atas air, tepat dibekukan pada saat elang itu sudah mendekati mangsanya. Atau bisa juga momen ketika elang ini mulai mengambil ikan di air ini dan mulai mengangkatnya misalnya. Itu akan lebih dramatis. Atau seperti ini, yang bisa Anda setting. Anda minta teman untuk melakukan kegiatan seperti ini. Atau seperti ini dalam spot ya. Orang yang melompat, seperti orang yang bermain selancar kemudian pas pada adegan melompat ya, ada air yang memercik, dibekukan. Atau seperti ini ya. Banyak nanti objek-objek yang bisa Anda jadikan sebagai objek pada karya foto pertama ini. Sekali lagi, perhatikan aspek komposisi, aspek kreatifnya ya. Jangan sekedar misalnya melempar daun kemudian difoto, jangan sekedar kemudian melempar bola difoto, itu nggak ada kontennya, nggak ada aspek kreatifnya. Kalaupun Anda men-setting adegannya, tapi settinglah yang ada dramatisasinya ya. Ini termasuk ini perpaduan antara freeze dan siluet gitu ya. Termasuk ini ya. Anda bisa membuat beberapa foto dengan teknik freeze ini. Sekali lagi, pastikan bahwa Anda punya isi foto yang Anda akan sampaikan kepada orang yang melihat foto Anda. Jangan sekedar menonjolkan pada aspek teknisnya, tetapi tidak ada isi fotonya. Baik, kemudian yang kedua. Karya kedua yang harus Anda buat adalah foto panning. Panning fotografi lebih tepat dicapai dengan intensitas cahaya yang memungkinkan kita untuk menggunakan shutter speed rendah. Ya, sekali lagi, panning fotografi itu lebih tepat dibuat dengan kondisi pencahayaan yang memungkinkan kita untuk menggunakan shutter speed rendah. Untuk memudahkan Anda pemotretan, maka pada foto panning ini masih Anda menggunakan mode TV, time value sama dengan yang freeze tadi itu, ya. Kita menggunakan mode pemotretan time value atau TV. Atur ISO pada angka rendah supaya kita mendapatkan kualitas kamera yang bagus sama dengan yang freeze tadi, 100, 200, 400 gitu ya. Kemudian dalam hal ISO, karena kita di sini nanti akan menggunakan shutter speed rendah, sebaiknya Anda 100 atau di bawahnya. Kalau freeze tadi 100, 200 boleh ya. Karena kita menggunakan shutter speed yang tinggi, artinya kita butuh kepekaan yang lebih tinggi pula. Kalau kondisi pencahayaannya tidak terlalu kuat, kita boleh menaikkan. Tapi kalau yang panning ini, sebaiknya Anda memilih 100 atau di bawahnya. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan shutter speed yang rendah. Kita tidak butuh sensitivitas sensor yang terlalu tinggi. Setelah itu, lakukan pemotretan dengan cara mengatur shutter speed pada shutter speed yang rendah. Memprioritaskan pada pilihan shutter speed yang rendah. Mengapa? Karena foto panning adalah foto yang akan memunculkan aspek gerakan pada gambar foto yang kita hasilkan. Itu bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara memilih shutter speed kamera kita pada angka yang rendah, pada kecepatan rana yang lamban. Pengesetan shutter speed yang rendah ini ditujukan untuk membuat objek-objek yang bergerak, objek yang diam, kebalik ya. Pengesetan shutter speed yang rendah ini ditujukan untuk membuat objek-objek yang diam menjadi blur akibat gerakan kamera yang kita buat. Jadi nanti ada objek bergerak, ada objek diam. Yang diam justru menjadi blur atau ada kesan motion blurnya karena apa? Karena akibat gerakan kamera yang kita buat.
Kemudian patokan dalam pemilihan shutter speed ini adalah perhitungkan pada objek utama, objek bergerak yang Anda foto. Objek bergerak sebagai objek utama tadi gerakannya seperti apa? Lamban atau cepat? Semakin lamban gerakan objek foto yang kita rekam, maka semakin rendah pula shutter speed yang harus kita gunakan. Sebaliknya kalau objek utama itu gerakannya cepat, boleh nanti kita menggunakan shutter speed yang lebih cepat dikit, gak apa-apa. Tetapi nanti intinya bahwa seberapa blur objek diam itu nanti akan muncul di foto Anda itu tergantung kepada seberapa lamban shutter speed yang Anda gunakan. Semakin lambat shutter speed yang Anda set, maka semakin blur nanti objek diam yang akan terekam dalam kamera Anda. Semakin blur berarti semakin tidak detail gitu ya. Tapi kalau Anda menginginkan ada sedikit detail, maka Anda bisa menambah shutter speed Anda. Baik. Kemudian setelah melakukan pengesetan ISO dan shutter speed, maka selanjutnya adalah Anda fokus pada objek yang akan Anda foto atau yang akan Anda potret. Caranya adalah arahkan lensa kamera Anda itu pada ujung start pengamatan. Misalnya ada motor yang berjalan dari sisi kiri Anda, maka arahkan lensa itu pada motor tadi itu sejak dari sisi kiri yang paling jauh. Ya. Kemudian Anda fokuskan. Nah, dalam hal memfokuskan kepada objek foto utama ini, maka set focusing pada lensa Anda itu pada pengesetan focusing manual. Kenapa? Karena kalau menggunakan focusing otomatis akan kesulitan. Mengapa? Karena ada dinamika objek yang terlalu cepat. Kecuali kalau Anda menggunakan kamera yang memiliki kepintaran dalam fokus yang sudah sangat bagus ya. Kalau menggunakan kamera-kamera light, sebaiknya Anda pilih pada mode focusing manual. Resikonya ya nanti dengan focusing manual maka Anda harus memfokuskan objek utama secara manual. Jari dan jempol tangan kiri Anda memegang gelang focusing pada lensa Anda putar-putar sampai kemudian Anda tetap mengamati objek secara fokus. Nah, setelah Anda mengamati objek dari titik start kemudian ikuti objek tadi dengan lensa Anda dengan gerakan yang halus. Gerakan lensa Anda atau kamera Anda secara panning kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Atau jika boleh juga atas ke bawah. Kalau yang Anda foto adalah gerakan jatuh gitu ya. Tapi umumnya adalah kiri ke kanan atau kanan ke kiri sehingga disebut sebagai panning ya. Lakukan gerakan secara halus tanpa goncangan. Dengan kecepatan gerakan panning itu sejajar dengan gerakan objek. Sehingga objek utama selalu ada di dalam frame pengamatan Anda. Nah, ketika nanti objek yang akan Anda foto sudah ada pada posisi yang Anda inginkan, nah supaya mendapatkan foto panning yang bagus, maka posisi pemotretan itu adalah letakkan pada posisi lurus di depan Anda. Nah, ketika sudah sampai pada posisi di depan Anda, maka jangan berhenti kamera Anda, tetap bergerak mengikuti gerakan objek sambil Anda melepas shutter atau tombol pemotretan pada saat objek itu ada pada posisi di depan Anda. Ini panning. Nah, ketika Anda memfokuskan objek, Anda sibuk dengan mencari titik fokus pada lensa Anda tidak usah memikirkan bukaan diafragma pada kamera Anda, karena bukaan diafragma akan dipilih sendiri oleh kamera Anda. Dengan mode TV ini, kamera akan secara otomatis memilihkan shutter speed yang tepat untuk mendapatkan good exposure atau pencahayaan yang tepat. Ini foto yang kedua atau foto panning. Berikut contoh foto-foto panning yang bisa Anda pelajari.
seperti ini. Anda bisa nanti men-set foto panning ini dengan meminta adik Anda, teman Anda, ya, untuk naik sepeda. Ya, untuk pembelajaran mungkin pemilihan gerakan orang naik sepeda ini pas, karena dalam foto panning semakin cepat objek foto bergerak itu semakin susah kita dapatkan. Tujuannya adalah objek utama ini menjadi fokus. Karena ini orang, maka bagian orang ini, ya, bagian wajah, tangan ini fokus, kaki nggak fokus karena ada gerakan, nggak masalah. Ini bukan nggak fokus tapi motion blur. Ya. Nah, kalau Anda lihat pada bagian belakang objek ini adalah benda-benda diam, bangunan, maka dia akan blur oleh efek gerakan kamera kita, karena kamera kita bergerak dari kiri ke kanan mengikuti orang yang naik sepeda ini. Pada saat di depannya kemudian dilepas tombol pemotretannya, sambil sekali lagi tetap kamera dalam posisi bergerak. Jangan kemudian dari kiri bergerak pas di depan kemudian kita berhenti gerakannya baru lalu kita pencet. Jangan seperti itu, tetapi tetap kamera dalam posisi bergerak mengikuti gerakan objek utama. Ini juga, ya, semakin cepat gerakan objek maka memang akan semakin susah untuk mendapatkan ketajaman yang memadai. Nanti pilih seperti ini, ya, yang gerakan orang lari atau orang yang sedang naik sepeda gitu kan, ya. Ini contoh-contoh foto panning, ya. Oke. Kenapa di sini kok ini kan bergerak, bukan diam kok blur juga, karena beda gerakan antara objek utama ini dengan mobil ini gitu kan, ya. Mobil ini lebih cepat, ya. Jadi gerakan kamera yang Anda buatkan untuk mengikuti ritmenya sesuai dengan gerakan objek utama ini. Semua objek yang diam atau bergerak tetapi pergerakannya tidak ritmis dengan gerakan kamera kita, itu akan terkesan motion blur. Ini, ya. Oke, yang ketiga kemudian foto motion blur. Ini lebih mudah, ya, dibandingkan dengan panning, karena ini kebalikannya. Sama dengan foto panning, maka foto motion blur itu lebih tepat kalau kita buat dalam kondisi intensitas pencahayaan yang memungkinkan kita untuk menggunakan shutter speed yang rendah. Kedua, pilih mode pemotretan TV sama dengan panning, kita mengutamakan shutter speed. Jadi kita pilih mode TV, sehingga yang bisa diubah-ubah adalah ISO dan shutter speednya. Atur ISO pada angka rendah untuk mendapatkan kualitas gambar yang halus, sekaligus ditujukan untuk mengurangi sensitivitas sensor kamera kita menjadi lebih rendah, sehingga dapat menggunakan shutter speed yang rendah. Sama dengan yang panning tadi. Nah, untuk memotret, maka pertama, setelah kita memilih ISO yang rendah adalah kita pilih shutter speed yang rendah. Seberapa rendah shutter speed kita? Logikanya adalah semakin lambat gerakan objek foto yang kita rekam, semakin lambat pula shutter speed yang kita pilih. Kalau di dalam foto tadi objek yang Anda sertakan itu punya gerakan yang cepat, maka Anda juga bisa mengikuti dengan gerakan cepat. Cepat atau lambatnya shutter speed ini nanti akan menentukan seberapa blur objek bergerak tadi itu tampil pada foto kita. Semakin blur berarti semakin kehilangan detail. Kalau Anda ingin menyertakan detailnya, maka tambah shutter speed Anda. Baik, kemudian yang langkah berikutnya adalah gunakan tripod pada pembuatan karya foto motion blur ini. Mengapa? Karena pada foto motion blur ini kita menghendaki semua objek yang diam akan tertangkap tajam, tidak ada efek motion blur. Ingat bahwa efek motion blur itu bisa ada dua kemungkinan yang mengakibatkannya. Pertama adalah karena objeknya bergerak, atau yang kedua adalah karena kameranya bergerak. Panning tadi itu efek motion blur-nya itu dimunculkan akibat kamera kita bergerak, sehingga objek diam terekam menjadi tidak jelas atau ada blurnya akibat efek gerakan kamera kita. Sehingga
Kalau dalam foto motion blur ini kita ingin merekam objek diam itu dengan tajam, pastikan kamera Anda tidak bergerak. Untuk itu gunakan tripod. Kenapa gunakan tripod? Karena Anda menggunakan shutter speed yang rendah. Kalau tidak menggunakan tripod, maka pasti ada goncangan kamera oleh getaran tangan Anda, gerakan Anda yang bernafas, mesti ada gerakan kamera. Itu akan membuat objek yang diam tidak tajam. Padahal kita menginginkan dalam foto ini adalah objek diam itu tajam, objek bergerak ada kesan motion blur-nya. Nah, tidak cuma menggunakan tripod, tetapi juga upayakan untuk memencet tombol pemotretan atau tombol shutter itu dengan halus, sehalus mungkin supaya tidak menggonjangkan kamera. Untuk amannya, gunakan self timer agar shutter speed terrilis secara halus. Anda tidak menekan tombol atau tidak menyentuh kamera. Gunakan self timer agar shutter speed terrilis sesuai timer yang kita atur dan tidak ada goncangan kamera yang dikarenakan oleh tangan kita saat menekan tombol shutter. Atau bisa juga menggunakan remote atau bisa juga menggunakan release kabel atau kabel release. Ya. Supaya kita tidak menyentuh kamera, supaya tidak menggoncangkan kamera. Ini foto motion blur. Contoh fotonya adalah seperti ini. Objek diam tajam, objek bergerak ada blurnya. Nah ini yang saya maksud tadi. Seberapa blur, seberapa detail atau tidak detailnya objek yang bergerak itu nanti tergantung pada shutter speed yang Anda gunakan. Semakin lamban shutter speed yang Anda pilih, semakin tidak detail objek yang bergerak. Ini apa ini? Ini adalah bis gitu kan ya. Tapi bentuk bisnya tidak begitu kelihatan. Tapi kalau Anda meningkatkan shutter speednya menjadi lebih tinggi, nanti akan muncul rekaman yang lebih detail. Ya. Seperti ini. Objek utama kita minta diam, objek gedung-gedung ini tajam, objek orang yang diam ikut tajam, tapi orang yang bergerak menjadi blur oleh aspek gerakan mereka. Di sini kamera harus diam. Maka gunakan tripod dan saat memencet tombol shutter atau tombol pemotretan lakukan dengan cara yang halus supaya kamera tidak goncang. Atau lebih amannya Anda menggunakan self timer atau timernya, atau gunakan alat bantu release kabel ataupun remote. Ya. Ini sama. Jalan, gedung, tajam, orang yang lalu lalang menjadi blur. Sehingga ada kesan bahwa ada aktivitas dalam foto ini. Termasuk ini, pemandangan ini. Semua bebatuan ini menjadi tajam. Pohon ini mungkin ada sedikit blur karena tertiup angin. Tapi air yang mengalir ini menjadi blur karena air ini bergerak. Foto yang keempat adalah foto dove sempit. Berbeda dengan foto panning ataupun foto freeze ataupun foto motion blur, maka dalam foto dove sempit ini kita menggunakan mode AV. AV atau aperture value. Dengan tombol AV ini, maka di antara triangle exposure itu yang bisa diubah-ubah adalah ISO dan diafragma. Kenapa? Karena yang kita utamakan adalah diafragmanya. Setelah kita mengeset kamera kita dengan sensitivitas tertentu dengan memilih ISO-nya, maka yang kemudian bisa kita ubah-ubah adalah aperture atau diafragma, bukaan diafragmanya. Yang kita utamakan adalah bukaan diafragma dalam pemotretan dove sempit ini. Mengapa? Karena kita menginginkan ruang ketajaman yang sempit. Berapa ISO yang gunakan? Standar Anda gunakan ISO yang rendah, angka 100-200, supaya apa? Supaya mendapatkan kualitas kamera yang bagus, rendah noise. Kemudian pilih diafragma yang rendah angkanya atau diafragma yang lebar bukaannya. Pilih angka diafragma yang rendah atau bukaan diafragma yang lebar. Mengapa? Karena kita ingin membuat ruang ketajaman yang sempit. Semakin lebar bukaan diafragma, semakin sempit ruang ketajaman. Itu dulu sudah saya jelaskan. Selanjutnya, fokuskan pada komposisi foto yang akan Anda potret.
Nah, untuk memperkuat kesan blur pada latar belakang foto Anda, blur itu kan ada di belakang. Ini blur bukan karena gerakan, tapi blur karena ada di luar area ketajaman, tidak fokus. Yang fokus hanya objek utama, sementara objek-objek di belakangnya atau di depannya ini keluar dari ruang fokusnya atau ruang ketajamannya. Nah, supaya nanti kita bisa memperkuat kesan blur pada pada latar belakang foto, maka lakukan dua hal berikut ini. Pertama, jauhkan objek utama dari background. Semakin jauh objek utama dari background, maka akan semakin blur background Anda muncul di foto Anda. Yang kedua, posisikan lensa kamera lebih dekat pada objek utama menurut batas komposisi yang diinginkan. Atau jika memungkinkan, ganti lensa kamera Anda dengan lensa focal length panjang atau lensa tele. Lensa tele akan memberikan ruang ketajaman yang semakin sempit. Dan karena di sini kita ingin membuat foto dengan ruang ketajaman sempit, maka penggunaan lensa tele menjadi tepat. Tapi kalau nggak ada, misalnya hanya ada lensa normal atau lensa tele pendek, maka mendekatlah pada objek utama dengan batas komposisi yang diinginkan. Kalau semakin dekat ternyata ada area yang nggak masuk, ya Anda mundur. Itu ya, oke. Selanjutnya Anda tinggal menekan tombol pemotretan, karena dengan modul FV ini nanti shutter speed akan ditentukan sendiri secara otomatis oleh kamera Anda untuk mendapatkan good exposure atau pencahayaan yang tepat. Ini beberapa contoh gambar foto dove sempit yang bisa Anda pelajari. Ya. Pohon-pohon di belakangnya ini blur sehingga tidak mengganggu tampilan tiga anak ini. Mata kita fokus kepada tiga anak ini, ya, sementara background direkam dengan blur. Kenapa? Karena keluar dari ruang ketajaman. Seperti ini sama. Supaya nanti model yang cantik ini menarik perhatian orang yang melihatnya, maka pohon-pohon di belakangnya ini, ya, ini kita blurkan. Semakin jauh semakin blur, semakin dekat semakin kelihatan agak tajam. Ini yang sejajar nanti tajam. Ini rumput yang sejajar dengan posisi model ini tajam. Seperti ini. Ini blurnya sangat ekstrim, ya, sehingga yang di belakang ini susah kita lihat. Apakah ini backdrop ataukah ini semak-semak, blurnya dibuat sangat blur atau ekstrim. Ini juga, ya, di tengah-tengah taman, maka pohon-pohon ini blur, ya. Blurnya ekstrim ini, hanya ada garis tipis sini yang tajam, ya. Di sini mulai blur, di sana blur. Ini juga, ya, background blur, objek utama tajam. Foto kelima adalah yang keenam adalah foto night photography atau foto suasana malam. Sesuai dengan konsepnya, maka night photography adalah aktivitas pemotretan yang dilakukan pada kondisi pencahayaan malam hari untuk menangkap suasana malam hari. Dalam pemotretan foto tema night photography ini, maka gunakan mode pemotretan M atau manual. Melalui tombol thumbnail pada kamera yang Anda gunakan, pilih mode M atau manual. Dengan mode ini, maka pada triangle exposure semua bisa kita ubah-ubah. ISO, shutter speed, ataupun diafragma bisa kita ubah-ubah. Atur ISO pada angka rendah. Sekali lagi, atur ISO pada angka rendah. Kenapa? Untuk mendapatkan kualitas gambar yang halus atau rendah noise. 100 atau di bawahnya. Semakin rendah semakin bagus. Ingat, nanti kita akan merekam suasana malam di mana cahaya itu sangat rendah. Kalau kita memaksa dengan menggunakan ISO yang tinggi, maka nanti noise-nya akan muncul. Gambarnya menjadi tidak bagus. Semakin gelap objek yang kita foto, kalau kita mempush dengan ISO yang tinggi, noise-nya akan semakin kelihatan. Yang ketiga, lakukan pemotretan dengan prioritas shutter speed. Meskipun manual, tapi di sini kita menggunakan prioritas shutter speed. Mengapa kemudian manual? Kenapa enggak TV? Karena kita nanti akan memilih
shutter speed ya yang rendah, sangat rendah ya. Kemudian bukaan shutter speed itu nanti kita akan buka dalam waktu yang lama. Kalau TV nanti akan mengejar dia ya, mengejar dengan bukaan diafragma yang kita bukaan diafragma akan mengejar secara otomatis. Padahal di sini nanti karena kondisi pencahayaannya sangat rendah, maka tidak mungkin kemudian dengan lens speed yang kita punya, tidak akan mungkin kemudian kita cari yang tepat untuk mendapatkan good exposure. Good exposure itu atau pencahayaan yang tepat itu kita capai dengan melakukan pembukaan shutter speed dalam waktu yang lama. Untuk itu maka dalam membuat fotonet fotografi ini, Anda silahkan memilih shutter speed pada kode B atau bulb. Nanti Anda pilih, ubah-ubah nilai shutter speednya sampai muncul angka B, itu yang digunakan. B atau bulb, dengan memilih pilihan bulb ini maka kecepatan rana atau shutter speed dalam membuka dan menutup kembali dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan kita ya, dalam waktu lebih dari 1 detik. Ingatkan angka itu kan satunya detik. Kalau 1 berarti 1/1 detik, 2 1/2 atau setengah detik, 4 1/4 detik, 1000 1/1000 detik. Kalau Anda menginginkan waktu lebih dari 1 detik, maka Anda pakai bulb ini. Misalnya Anda ingin membuka shutter speed itu dalam waktu 10 detik. Maka dengan menggunakan pilihan bulb ini, Anda tekan tombol pemotretan, tidak dilepas, ditekan terus sampai waktu 10 detik baru kemudian dilepas. Kalau 1 menit, tekan terus sampai 1 menit, baru kemudian dilepas menutup kembali. 1 jam juga bisa, tekan terus 1 jam, kemudian Anda lepas untuk menutup kembali. Membuka ini berarti memberikan kesempatan kepada sensor kamera kita untuk merekam objek. Menutup berarti menghentikan proses perekaman. Karena intensitas cahayanya rendah, kita butuh waktu yang lama. Nah, persoalannya adalah ketika kita menekan tombol kan tidak melepas dalam waktu yang kita inginkan. Bayangkan kalau Anda terus menekan tombol dalam waktu 1 menit atau bahkan lebih lama 10 menit. Kesulitan kalau Anda tidak dilengkapi dengan alat bantu atau equipment tambahan. Equipmentnya adalah release cable untuk menahan tombol pemotretan atau remote ya, untuk menahan tombol pemotretan sampai waktu yang kita inginkan. Oke. Setelah kita memilih shutter speed pada pilihan bulb atau B, maka diafragma kita pilih, kita ubah juga nilainya, makanya kita pilih mode manual. Mengapa kita pilih diafragma? Kita orientasikan memakai diafragma yang relatif sempit. Mengapa? Pada umumnya fotonet fotografi ini objeknya adalah pemandangan kota pada malam hari, pemandangan danau pada malam hari, ketika ada bulan yang terpantau di air, ataupun pemandangan langit pada malam hari ketika banyak bintang-bintang. Sehingga kita butuh diafragma yang sempit untuk mendapatkan ruang ketajaman yang luas. Jadi kombinasinya adalah shutter speednya pada bulb, diafragmanya kita pakai yang memberikan ruang ketajaman yang luas, yaitu diafragma yang relatif sempit. Loh, bukankah intensitas cahayanya rendah, Pak? Iya, tetapi kita mengejar ruang ketajaman. Rendahnya intensitas cahaya tadi itu kita akali dengan apa? Dengan membuka rana dalam waktu yang lama. Maka kita pilih shutter speed bulb. Berapa lama untuk membuka shutter? Ya, berapa lama untuk membuka shutter atau menekan tombol pemotretan? Itu ditentukan oleh kondisi pencahayaan dan pilihan diafragma yang kita gunakan. Semakin rendah kondisi pencahayaan, intensitas semakin rendah, maka semakin lama kita buka. Semakin sempit diafragma yang kita pakai, semakin lama shutter itu kita buka. Semakin lama kita menahan tombol pemotretan kita. Nah, untuk mencegah goncangan kamera,
pada saat Anda menekan tombol, ingat bahwa ketika Anda menekan tombol pemotretan pasti ada gonjangan. Kalau Anda mau memegang terus selama beberapa menit, mesti ada gonjangan, lama-lama tremor, capek gitu kan ya. Nah itu maka gunakan penahan tombol pemotretan berupa release cable. Sehingga nanti dengan release cable Anda pencet, Anda kunci, maka tombolnya akan tetap terpencet. Kita tinggal menghitung waktu. Setelah waktu yang kita tentukan itu cukup, kemudian kunci di release cable kita lepas. Ini ya. Kalau kemudian tidak punya release cable gimana? Silakan nanti Anda cari cara, misalnya Anda bisa menggunakan solatip untuk menahan shutter speed Anda. Taruh misalnya bantalan berupa spons yang keras ya, kayak guntingan dari sendal ya. Anda gunakan untuk memencet shutter atau tombol pemotretan. Ketika terpencet kemudian disolatip ya, disolatip. Tapi pada saat itu tutup lensa kamera Anda. Kamera lensa ditutup. Jadi belum ada perekaman kan. Setelah itu tempatkan pada posisi yang sudah di atas tadi itu, baru kemudian buka lensanya. Atau waktu sampai ketemu waktunya, tutup lensanya, kemudian lepas selasinya untuk melepas shutter speed. Itu jika tidak punya release cable. Kalau punya itu lebih bagus, lebih enak. Nanti untuk net fotografi ini, silahkan nanti Anda bisa klik tautan yang saya sertakan ini. Nanti saya akan sertakan di dalam file tautan. Anda klik, di situ ada penjelasan artikel membahas mengenai net fotografi ini. Yang keenam kemudian, ini contoh-contoh foto dalam net fotografi ya. Ini adalah suasana malam, ada bintang-bintang, bulan ya, terekam dengan pencahayaan yang good exposure. Bagus, pencahayaannya tepat, tetapi pada posisi malam hari. Ya, ini adalah cahaya bulan. Sangat lemah tetapi bisa kita pakai untuk merekam objek dengan rekaman pencahayaan yang tepat, dengan atmosfer malam yang muncul dalam foto ini, dengan cara membuka shutter speed pada waktu yang lama, dalam waktu yang lama. Ini sama. Kenapa ini kemudian aliran air ini tidak tajam? Karena ini ada motion blur-nya, karena dia bergerak. Tapi objek-objek langit, bintang, ya ini menjadi tajam. Seperti ini malam ya. Oke. Ini ya, gedung-gedung tajam, mobil-mobil yang diam tajam, tapi mobil yang bergerak ini tidak terekam. Yang terekam hanya aliran cahaya yang dimunculkan oleh mobil tadi itu. Ini ada sekian banyak mobil berlalu lalang ya, nanti kemudian terekam dalam bentuk garis-garis cahaya seperti ini. Sama seperti ini. Oke, keenam adalah foto fill in LED. Nah, sama dengan net fotografi, maka pada foto fill-in ini kita menggunakan mode pemotretan manual. Pilih tombol atau mode pemotretan manual melalui tombol dalam kamera Anda. Ya, pilih mode M atau manual. Kemudian atur ISO pada angka rendah untuk mendapatkan kualitas gambar yang halus. Ya, smart, rendah noise. Ya, maka pilih angka ISO yang rendah, 100, 200. Kemudian, meskipun kita menggunakan mode M, maka pada pemotretan fill-in LED ini, kita akan melakukan pemotretan yang memprioritaskan shutter speed. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan flash. Flash yang kita gunakan sebaiknya adalah flash tambahan, jangan menggunakan built-in flash karena itu terlalu kecil. Pakailah flash tambahan. Ya, pakailah flash tambahan yang Anda pasang pada hot switch di kamera Anda. Pilihlah flash yang angka G-nya cukup besar, misalnya 30 atau di atasnya. Setelah dipasang, kemudian atur shutter speed pada shutter speed yang sinkron atau synchro speed, kecepatan sinkron, sesuai dengan kamera yang Anda pakai. Pilih
angka shutter speed yang ditandai dengan angka warna merah atau orange atau diberi tanda kilat. Itu adalah shutter speed yang sinkron terhadap lampu flash. Kecepatan sinkron ini diperlukan karena kita menggunakan lampu blitz pada teknik fill-in ini. Oke, setelah kita pilih shutter speed pada angka yang sinkron, langkah berikutnya adalah Anda mengukur exposure pada area background. Lakukan pengukuran exposure, pengukuran intensitas cahaya pada area background yang sekaligus nanti akan menjadi sumber cahaya belakang atau backlight terhadap objek utama kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita akan merekam background tadi itu dengan rekaman yang good exposure. Nah, untuk mendapatkan good exposure maka ketika Anda mengarahkan lensa kepada area background, ubah bukaan diafragmanya. Jangan mengubah shutter speed-nya. Shutter speed sudah Anda pilih pada angka shutter speed sinkron. Kalau misalnya di light meter teramati over, jangan menaikkan shutter speed. Kalau menaikkan berarti Anda keluar dari synchro speed. Sekali lagi ini adalah prioritas shutter speed. Yang Anda pilih dulu adalah angka shutter speed, yaitu angka shutter speed yang sinkron. Kemudian untuk mendapatkan good exposure yang Anda ubah-ubah adalah diafragma. Kalau udah pakai diafragma yang sempit kok masih over, Anda ubah ISO-nya menjadi lebih rendah. Oke ya. Nah, ketika Anda melakukan pengukuran exposure pada area background, pastikan Anda tidak menyertakan objek utama foto Anda. Pastikan tidak ada objek utama di dalam frame pengamatan Anda. Kenapa? Karena yang Anda ingin ukur adalah intensitas cahaya pada area background-nya. Kalau Anda menyertakan objek utama, maka nanti yang diukur adalah background dan objek utama Anda. Dalam fill-in ini, tujuannya adalah membuat foto dengan tampilan objek utama yang good exposure. Maka pastikan Anda ukur sendiri background-nya sampai ketemu indikator good exposure. Nah, setelah Anda menemukan indikator good exposure pada pengukuran pada area background, langkah selanjutnya adalah arahkan lensa Anda pada komposisi yang diinginkan di mana objek utama disertakan. Fokuskan lensa pada objek utama. Nah, nanti jika indikator light meter itu menunjukkan angka underexpose, maka abaikan itu. Nggak masalah. Karena memang kita mengukur objek utamanya. Objek background-nya. Nah, langkah berikutnya adalah atur jarak kamera lampu flash atau jarak kamera atau lampu flash Anda dengan objek utama pada jarak yang tepat. Kenapa kita perlu mengatur jarak flash terhadap objek utama? Kenapa? Karena kita menginginkan mengisi area objek utama yang gelap tadi itu, yang siluet tadi itu ada pada area shadow tadi itu dengan lampu flash. Ini disebut sebagai fill-in LED. Nah, untuk mengisi objek utama dengan lampu flash, maka caranya adalah ingat-ingat berapa angka GN flash Anda. Ya. Angka GN flash Anda. Misalnya yang Anda gunakan adalah angka GN 30, maka untuk mendapatkan berapa jarak antara kamera Anda dengan objek utama atau jarak flash Anda dengan objek utama, mengapa di sini saya katakan jarak kamera atau flash? Karena flash ada posisi di atas kamera. Ya. Karena flash ada pada atas kamera. Jadi posisi flash sama dengan posisi kamera. Nah, silakan bagi angka GN dengan angka diafragma yang Anda gunakan. Angka diafragma berapa? Yang tadi Anda dapatkan ketika Anda melakukan pengukuran pada background. Misalnya, ya, setelah Anda pilih shutter speed-nya itu adalah pada speed sinkronnya misalnya 1/250 detik. Setelah Anda ukur area background-nya, itu diperoleh diafragma misalnya 11. Oke ya, 11. Maka ya udah, untuk mendapatkan exposure lampu flash yang tepat pada objek Anda, maka atau jarak flash itu dengan objek dalam jarak
30 sebagai angka GN flash dibagi 11 yang merupakan angka diafragma tadi. 30 bagi 11 ketemunya adalah 2, sekian. Ya. 2, sekian. Kalau nggak ada, gimana? Ya Anda pakai yang paling dekat, 3,5. Kalau Anda khawatir nanti kurang terang, bagaimana? Anda mendekat lagi kepada objeknya. Ini fill in, sehingga contoh fotonya seperti ini. Yang diutamakan adalah exposure pada arah background-nya. Sementara exposure pada objek utama ini kita isi dengan lampu flash. Ketepatan pengisian pada objek utama dengan lampu flash ini tergantung pada ketepatan Anda dalam mengatur jarak antara flash dengan objek utama. Caranya adalah angka GN flash dibagi dengan diafragma yang Anda pakai dalam pemotretan. Ketemulah itu menjadi jarak yang harus Anda ambil antara flash atau kamera Anda terhadap objek utama. Ini sama ya. Ini diisi dengan lampu flash. Ini langitnya detail, siluetnya. Objek utama detail bukan karena cahaya matahari, tetapi objek utamanya detail karena cahaya lampu flash. Sama seperti ini juga. Langitnya temaram senja hari detail. Objek utama detail karena adanya lampu flash. Cukup cerdik di sini fotografer menempatkan objek utama tepat di depan matahari sehingga ada highlight atau rimlet ya pada area ini, pundak dan rambut ini. Ini juga sama ya. Detailnya objek utama anak ini bukan karena matahari. Kenapa? Mataharinya di belakang, nggak mungkin menerpa area depan sini. Tetapi di sini kita fill in, kita isi dengan lampu flash. Teknik fill in. Yang terakhir kemudian teknik siluet. Teknik siluet ini gampang ya karena ini adalah sama dengan fill in, cuman tidak kita isi dengan lampu flash. Sama pilih mode manual atau ISO pada ISO yang rendah untuk mendapatkan gambar yang halus. Pilih shutter speed pada shutter speed yang aman dari goncangan. Kita tidak memilih pada synchro speed karena nggak menggunakan flash, tetapi pemilihan shutter speed itu lebih diutamakan untuk mengamankan goncangan kamera, misalnya 1/125 detik atau di atasnya. Nah, yang utama dalam membuat foto siluet adalah pastikan Anda memunculkan shape atau bentuk objek secara 2 dimensi, kanan kiri atas bawah, dengan cara apa? Membersihkan area belakang objek dari objek utama dari objek yang lain. Atau jangan sampai ada objek lain di belakang objek utama ya, yang menghalangi antara objek utama dengan background langitnya misalnya. Ya. Atau background sebagai sumber cahaya belakang. Kemudian lakukan pengukuran exposure pada area background sama dengan ketika tadi kita membuat foto dengan teknik fill in. Arahkan lensa tanpa menyetetkan objek utama kepada background. Temukan good exposure dengan mengubah-ubah diafragmanya. Kalau udah ketemu, kembalikan bidikan lensa pada area komposisi yang Anda inginkan dengan menetapkan objek utamanya. Setelah itu Anda tinggal memencet tombol pemotretan. Kalau kemudian teramati ada indikator light matter yang menunjukkan underexpose, maka abaikan. Memang underexpose, tetapi good expose untuk backgroundnya. Kenapa underexpose? Karena di situ ada objek utama yang tidak terkena cahaya, atau objek utamanya terkena cahaya dari belakang, sehingga ada area gelap, maka mesti under. Tetapi underexpose yang ditunjukkan itu sebetulnya adalah underexpose untuk pengukuran rata-rata antara background dan objek utama. Sementara kalau Anda arahkan pada backgroundnya atau udah good expose. Foto siluet adalah foto yang merekam background dengan good expose, sementara objek utama dengan under expose. Sehingga fotonya akan seperti ini. Sekali lagi, jangan hanya fokus pada aspek teknisnya, tapi perhatikan juga aspek kreatifnya. Pengaturan objek, komposisinya seperti ini misalnya. Tepat pada saat penilaian ini melemparkan jaring. Kenapa kemudian fotografer memposisikan agak rendah supaya nanti
objek utama ini tidak terhalang oleh ini horizon pulau di belakangnya yang ada pohon-pohon. Kalau terlalu tinggi nanti tadi yang saya maksud untuk munculkan shape bentuknya ini ya, bentuk 2 dimensi. Ketika di belakangnya ini tidak terhalang oleh objek lain, maka bentuknya akan bagus. Di sini pas nelayan melemparkan jaringnya, shutter speed kita pencet ya. Kaidah 2/3 juga diperhatikan, ada area langit yang lebih luas daripada area air. Ini aspek kreatifnya. Seperti ini juga ya. 1/3 area tanah ini hanya menempati 1/3 ya. Atau seperti ini atau ini. Beberapa contoh foto siluet yang bisa Anda buat ya. Ini. Yang tadi saya maksud, jangan sampai menempatkan objek utama di objek lain di belakang objek utama, nanti akan menutupi. Kalau misalnya ini Anda geser sedikit kamera Anda ke atas dan ke kanan, maka nanti bentuk burung ini, kaki burung ini akan terhalang oleh pohon, bayangan pohon di sini. Maka dia memposisikan supaya nanti ini ada area background sehingga gambar burung ini jelas. Ya. Oke, ini teman-teman penjelasan saya mengenai tugas karya foto yang mesti Anda buat dalam mata kuliah pengantar fotografi ini. Silakan Anda kerjakan, dan untuk administrasinya dalam hal pengadaan kamera sudah saya jelaskan pada penjelasan di dalam introduction untuk video ini secara tertulis ya. Silakan nanti Anda ikuti prosedurnya dan buat tugas foto Anda sebaik-baik mungkin. Sekali lagi, catatan yang saya sampaikan adalah jangan hanya fokus pada aspek teknisnya saja, tetapi juga fokuskan pada aspek kreatifnya, sehingga ada isi foto yang bermakna, ada isi foto yang menarik untuk diamati oleh orang yang melihat foto Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berkarya. Pastikan berikan karya terbaik Anda untuk mendapatkan nilai maksimal pada mata kuliah pengantar fotografi ini. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.